Satu, dua, tiga. Pas ketemu deg-degan nggak, Bu? Sultan Andara Raffi Ahmad akhirnya sukses menjalani seluruh tahapan rukun ibadah haji dan menyandang predikat Haji Raffi. Meski Raffi harus pergi haji untuk kedua kali tanpa ditemani sang istri Nagita Slavina, isu pun menyeruak kalau Gigi ngambek dan marah karena Raffi tidak mengajaknya pergi haji. 10 hari hidup tanpa Raffi yang sedang naik haji, Gigi serasa separuh jiwanya pergi. Tersiksa rindu di hati, Gigi mengajak ketiga anaknya terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk melepas kangen dengan Raffi. Gayung bersambut, selesai menunaikan ibadah haji, Raffi langsung terbang ke Dubai untuk temu kangen dengan istri dan ketiga buah hatinya. Assalamualaikum. Masya Allah. Salim dulu, salim. Salim. Satu, dua, tiga lagi. Lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke. Bahasa tubuh memang tidak bisa dibohongi. Gigi terlihat sumringah dan sangat bahagia bertemu dengan Raffi. Quality time sambil jalan dan makan di Dubai jadi pelepas rindu Raffi Gigi. Namun Gigi gengsi mengungkapkan rasa rindunya kepada Raffi. Tingkah lucu Gigi justru jadi bahan ledekan babysitternya. Cium. Cium. Jawab gimana, Bu, perasaannya, Bu, habis tinggal lama, Bu? Itu Pas ketemu deg-degan nggak, Bu? malu. Gandengan atuh, Bu. Gandengan. Berita terhangat gitu ya. Kedekatan sama dengan Slavina. Terus sekian lama. Raffi sama Gigi itu udah kaya, baik, berbagi, agamanya juga bagus gitu, luar biasa baik ke semua orang, luar biasa. Salah satu tanda haji mabrur itu adalah ketika pulang menjadi lebih baik lagi. Ya, semoga Raffi Ahmad menjadi haji yang makbrur. Ada tugas maha berat yang menanti Haji Raffi. Menjadi jembatan untuk mengakhiri konflik keluarga Nagita Slavina dan ayah kandungnya Gideon Tengker. Sebenarnya dia harus tahu sendiri dong, dia harus jadi jembatan yang bagus buat keluarga saya. Bukannya memusuhi saya. Udah lewat sakitnya. Sampai bisa kayak gini cuma Tuhan yang lindungi saya. Saya tunggu telepon mereka ya. Saya tunggu telepon mereka. Untuk Gigi, Caca, tolong telepon bapaknya. Belum reda kasus terus dengan keluarga. Belum usai dihujat ramai-ramai gara-gara mengeluh listrik dan minyak mahal. Kini Bunga Zainal dihantui rasa was-was dan ketar-ketir. Terancam ditinggal suami. Buntut kasus penipuan yang menimpa suaminya Sukdev Singh yang mencapai 2,3 miliar rupiah. Merasa bersalah dan punya beban moral suaminya jadi korban penipuan. Kemarin siang Bunga Zainal tampak mendampingi suaminya mendatangi Mabes Polri untuk menindaklanjuti sekaligus mengadukan kasus penipuan investasi batu bara yang sudah mangkrak 2 tahun di Polda Metro Jaya. Dia menemani saya untuk membantu memberikan keterangan karena prosedurnya itu adalah saudari DH yang dilaporkan itu adalah temannya. Di mana memang saya yang memperkenalkan saudari DH ini ke suami saya dengan bujuk rayu. Kehadiran Bunga Zainal mendampingi suami bukan semata-mata menjadi saksi. Pasalnya gara-gara kasus suaminya jadi korban rayuan manis teman Bunga Zainal. Rumah tangga Bunga dan suami nyaris karam di tengah jalan. Dalam kurun waktu 2 tahun, Bunga dan Sukdev bertengkar hebat hingga dikabarkan pisah ranjang. Nah, istri saya ini punya beban moral yang sangat tinggi. Saya merasa bersalah juga. Jujur suami saya jadi terbuang waktu, tenaga, apalagi ngurus-ngurus gini kan juga pakai biaya. Kita sih ribut yang berkepanjangan, jujur aja ya. Iya, jujur-jujur aja kan. Nah, yang paling keganggu kan hubungan suami istri pasti keganggu lah.
Gara-gara suami jadi korban penipuan sendiri, rumah tangga Bunga Zainal jadi pertaruhan. Tak mau rumah tangga dengan Sukdev Singh hancur lebur. Sampai detik ini, Bunga masih terus berjuang mencari keadilan agar uang sebesar 2,3 miliar yang diinvestasikan suami kembali demi menyelamatkan biduk rumah tangga dari huru-hara. Sayang, 2 tahun berlalu, kasus penipuan yang menimpa suami mandek di Polda Metro Jaya. Kami sudah melaporkan ke Propam dan melaporkan juga ke Irwasum seperti itu, baik di Mabes Polri, baik juga di Polda Metro Jaya juga sudah kita laporkan. Ini udah mentok nih ya, karena di Polda laporan kita juga udah 2 tahun. Jadi artinya kalau kita balik ke Polda lagi tuh malu sendiri gitu loh, nggak ada keadilan. Kita temukan bahwa pelaku itu adalah warga Indonesia dan warga negara asing, di mana korbannya adalah warga Amerika. Untuk totalnya semuanya itu adalah 41,1 miliar. Mantan istri Reza Smash, Fabiola Elizabeth Agnes mendadak bikin geger. Lama menghilang dari dunia hiburan, Fabiola terciduk tim cyber Polda Jawa Tengah bersama 38 jaringan penipuan berkedok asmara lintas negara yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah. Peran mantan istri Reza Smash dalam sindikat penipuan lintas negara sebagai model yang bertugas membujuk calon korban lewat video call. Penipuan online yang dilakukan di wilayah Solo. Terungkap dari hasil patroli cyber, kemudian kita lakukan pendalaman termasuk aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Apa sebenarnya yang membuat Fabiola terjerumus bisnis penipuan berkedok asmara? Benarkah lepas dari Reza Smash pertengahan tahun 2020, Fabiola kehilangan arah dan gelap mata dan bergabung jadi penjahat cinta? Entahlah. Yang pasti Fabiola dan sindikat penipuan lintas negaranya menyasar banyak korban dari Amerika dan meraup uang hingga puluhan miliar rupiah. Kita temukan bahwa pelaku itu adalah warga Indonesia dan warga negara asing, di mana korbannya adalah warga Amerika. Untuk totalnya semuanya itu adalah 41,1 miliar. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.